Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Humam Nabil, kelas 12 IPA 5 absen 26. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan ujian praktik fisika yaitu elastisitas, dengan tujuan untuk menentukan konstanta pegas dari satu karet gelang. Oke, selanjutnya langkah pengerjaan. Langkah pertama, karet gelangnya udah kita siapin tadi, itu ada 2 buah. Kita ikat hingga membentuk suatu angka 8. Oke, bisa lihat seperti ini. Oke, selanjutnya botol plastik yang kita siapin tadi kita buka, lalu karet gelang yang telah kita ikat hingga untuk angka 8 ini kita masukkan ke botol aquanya di bagian atas birunya ini, bisa dilihat. Nah, kemudian jika dirasa masih longgar bisa kita ikat lagi seperti ini. Oke, selanjutnya kita tutup. Oke, kita tutup dengan erat, dan juga kalau bisa bagian karet ini bisa terikat ataupun mengikuti dari si tutupnya sehingga akan seperti ini. Nah, nanti ini yang bakal kita ukur uh, si karet gelangnya, panjangnya 2 cm setelah kita masukkan air yang telah kita tentukan. Oke, untuk langkah selanjutnya, air yang telah kita siapkan tadi akan kita masukkan sebanyak 120 ml ke dalam cangkir ukur beras ini. Lalu setelah itu bakal kita masukkan ke dalam botol plastik ini. Oke, mari kita mulai. Oke, sebanyak 120 ml udah masuk ke dalam cangkir ukur beras ini. Sepertinya tidak terlalu terlihat di kamera, tapi ini sudah sebanyak 120 ml. Oke, selanjutnya bakal kita masukkan ke dalam botol plastik ini. Kita masukkan. Oke, selanjutnya kita ditutup dengan erat, dan diharapkan untuk bisa menutup juga atau mengikat dari karet gelang ini. Oke, oke. Setelah itu kita tarik untuk mengukur berapa penyeelastisitas dari karet gelang ini menggunakan disinilah gunanya gunting. Di sini saya menggunakan gunting untuk menarik dari si karet gelangnya ini sehingga dapat diukur. Oke, sebentar. Oke, jika kita ukur dan juga batas ukurnya itu dari bagian yang pengikatnya ini. Nah, kita tarik dari sini berukuran tepat 6 cm. Baik, jadi 120 ml air yang kita masukkan itu bisa mengakibatkan dari tarikan atau elastisitas si karet gelangnya sepanjang 6 cm. Oke, selanjutnya kita bakal tambahkan air sebanyak 120 ml lagi untuk mendapatkan data tambahannya atau data berikutnya. Oke. Oke, bisa dilihat di sini sebanyak 120 ml air sudah masuk ke dalam cangkir ukur beras ini.
kita akan masukkan ke dalam botol plastik ini lagi. Oke, sudah masuk, lalu kita tutup dengan erat lagi tutupnya. Baik, lalu kita bakal ukur berapa panjang yang dapat dihasilkan ataupun berapa elastisitas dari si karet gelang ini. Maaf sedikit kesalahan, kita ulangi lagi. Lalu di sini kita tutup, kemudian kita tutup, lalu kita bakal mengukurnya sebentar. Oke, jadi kita bakal mengukur berapa panjang elastisitas yang dihasilkan jika botol plastik ini berisi 240 ml. Kita ukur lagi. Oke, jadi jika kita sebanyak 250 ml dihasilkan panjang yaitu sebentar, kita menggunakan guntingnya. Oke, tarik. Oke, di sini menghasilkan sepanjang 8 cm. Setelah kita masukkan sebanyak 240 ml air, lalu akan kita tambahkan lagi untuk memenuhi datanya, itu sebanyak 120 ml air lagi. Oke, kita siapkan sebanyak 120 ml air. Oke, di sini sudah terkumpul sebanyak 120 ml air ke dalam cangkir cangkir ukur berasnya. Lalu kita masukkan lagi. Oke, sudah terkumpulkan sebanyak 360 ml air dalam botol plastik ini, dan kita bakal melihat reaksi apa yang akan terjadi, ataupun maksudnya berapa panjang elastisitas yang mampu dihasilkan karet gelang ini. Oke, kita tutup. Oke, ukur. Oke, kita bakal melihat berapa panjang yang dihasilkan. Sedikit kesalahan teknis. Oke, bakal kita coba ukur lagi. Oke. Oke, dihasilkan panjangnya yaitu 10 cm. Lalu kalau kita tambahkan 120 ml air lagi untuk mengetahui untuk memenuhi datanya. Oke, jadi kita bakal tambahkan 120 ml air lagi. Oke, kita buka dulu lagi. Oke, sudah terkumpulkan sebanyak 120 ml air, bisa dilihat di sini. Oke, kita masukkan ke dalam botol plastik ini lagi.
Jadi sudah terkumpulkan sebanyak 480 ml air. Kita tutup dengan erat dan juga supaya si karet gelang ini mampu ataupun bisa tertutup dengan baik dan mengikat dengan baik si botol plastiknya ini. Oke, sebentar. Oke, kita bakal melihat berapa panjang yang dihasilkan jika air ini terisi sebanyak 480 ml air. Kita lihat ini. Oke, maaf, ini kesalahan teknis. Kita akan mengukur berapa panjang yang dihasilkan. Oke. Oke, di sini terlihat sepanjang 11 cm 12 atau bentar 12 cm jika jadi sebanyak 12 cm, jadi sepanjang 12 cm si karet gelangnya ini jika di dalam botol plastik ini terisi sebanyak 480 ml air. Oke, terakhir kita bakal menambahkan lagi sebanyak 120 ml air atau dengan jumlah di dalam ini bakal menjadi 600 ml air. Oke, kita tutup. Oke, kita tutup dengan erat. Baik, kita bakal mengukur berapa panjang yang dihasilkan ataupun berapa si karet gelang ini mampu memanjang. Oke, kita ukur. Oke, kalau kita ukur. Oke, jadi panjang 13 cm karet gelang ini jika di dalam botol plastik ini terisi 600 ml air. Oke, sudah terkumpulkan beberapa data-data yang bakal kita sajikan atau bakal kita bahas pada selanjutnya. Oke, setelah kita kumpulkan data-data tadi, lalu bakal kita masukkan ke dalam Excel ini. Jadi untuk masanya itu yang tadi berupa air, yang mililiter itu kan berupa gram. Maka kita ubah ke kilogram. Jadi ada 0,12, kemudian di bawahnya ada 0,24, ada kemudian yang ketiga ada 0,36, 0,48, oke, dan yang terakhir itu ada 0,6. Oke, dari percobaan atau data yang kita kumpulkan tadi, didapatkan bahwa untuk air yang berisi, untuk botol plastik yang berisi 120 gram atau 0,12 kg ini, memiliki panjang karetnya yaitu 6 cm, kemudian untuk yang 0,24
kilogram ini ada 8 cm panjang karetnya. Untuk yang 0,36 ada 10 cm, yang 0,48 ada 12 cm, dan yang untuk 0,6 ada 13 cm. Baik, selanjutnya bakal kita bikin grafiknya yang terdapat pada laporan. Jadi untuk grafik yang bakal kita bikin terlebih dahulu, maaf sebelumnya, sebelum kita untuk bergrafiknya, kita tentukan dulu gayanya. Untuk gayanya bisa menggunakan rumus, yaitu M dikali G. Jadi F sama dengan M kali G, G-nya itu adalah gravitasi bumi, yaitu yang kita gunakan 9,8. Jadi caranya cukup dikali, jadi 0,12 ini bakal kita kali dengan 9,8, jadi 0,12 kali 9,8. Oke, dapatkan datanya 1,176 Newton untuk gaya. Kemudian yang kedua itu berarti 0,24 dikali 9,8. Maaf sedikit ada kesalahan. Kita ulang, 0,24 dikali 9,8. Oke, menghasilkan 2,352. Oke, jadi yang kedua itu 2,352 Newton. Kemudian untuk yang ketiga, kita lakukan lagi, yaitu 0,36 dikali dengan 9,8. Nah, didapatkan itu 3,528 Newton. Kemudian yang keempat, datum keempat itu berarti 0,48 dikali 9,8 menghasilkan itu 4,704. Oke, yang terakhir, yang kelima, yaitu berarti 0,6 dikali 9,8. Oke, jadi dapat 5,88 Newton. Oke, jadi dapatkan datanya ini, berarti untuk gaya atau F-nya sudah kita temukan. Selanjutnya bakal kita bikin grafiknya lagi, jadi ini grafiknya. Oke, di sini murah grafik yang ini. Oke, jadi karena seharusnya di bagian bawah ini sepanjang karetnya dan yang di kiri seharusnya FN-nya, maka kita ubah terlebih dahulu. Berarti data, edit di sini. Oke, sebentar. Edit. Berarti ini diubah. Oke, berarti ini untuk yang ini bakal sebagai X-nya. Oke, berarti bisa dilihat di sini bahwa bahwa yang bagian bawahnya itu atau sumbu X-nya berperan sebagai panjang karetnya. Jadi ini merupakan panjang karet X yang memiliki satuan itu cm. Sedangkan untuk Y-nya itu berarti untuk Y-nya itu adalah Fn-nya. F atau dalam satuannya Newton. Oke. Fn. Oke, baik, bisa kita lihat di sini jika panjang karetnya itu 6 cm, maka gayanya atau F-nya sebanyak 1,176 Newton. Kemudian untuk 8 cm itu seperti gayanya 2,352 Newton. Kalau 10 cm berarti 3,528
Newton. Berarti kalau misalnya 12 cm, ada 4,704 Newton, dan juga yang terakhir yaitu jika panjang karet X-nya itu 13 cm, maka gayanya ada 5,88 Newton. Oke, selanjutnya grafik yang ada di Excel kita pindahkan ke Paint dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dengan menggunakan persamaan K sama dengan F per delta X, berapakah konstanta pegas dari karet gelang ini? Jadi kita tulis dulu persamaannya, yaitu K, maaf sebentar. Oke, berarti kan K sama dengan F per delta X. Nah, oke, jadi F delta X. Oke, jadi diketahui F delta X. Jadi untuk F-nya itu dari titik ini ke titik yang bawah ini, berarti dari sini merupakan F. Jadi ini, jadi yang buat atas itu 5,88. Oke. Dikurang dengan yaitu 1,176 untuk bawahnya. 1,176. Jadi kalau di grafik kurang terlihat angkanya, bisa dilihat pada tabel yang ada di Excel tadi. Nah, jadi untuk delta X-nya berarti dari sini, terus titik awalnya berarti dari 6 ke 13. Ini merupakan delta X-nya. Jadi 13 dikurangi dengan 6. Oke, langsung aja kita kurangi. Jadi 5, oke. Jadi 5,88 dikurang 1,176 itu adalah 4,704 dibagi 13 dikurang 6 yaitu 7. Jadi konstantanya itu 4,704 dibagi 7 itu adalah 0,672. 0,672. Oke. Jadi didapatkan bahwa konstanta pegas dari karet gelang ini atau K itu sama dengan 0,672. Oke. Oke, jadi kita bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi, jika 4 buah karet gelang identik disusun secara paralel untuk menggantungkan beban sebesar 200 Newton, berapakah pertambahan panjang karet? Dan di sini kita anggap kalau karet gelang yang kita itu bersifat elastis sempurna. Oke, jadi kan diketahui bahwa 4 buah karet itu disebutkan dengan N kecil, berarti N sama dengan 4. Kemudian disusun secara paralel untuk mengatur beban sebesar 200 Newton dengan Fs sama 200 Newton. Fs dengan 200 Newton. Nah, yang ditanya itu kan tambahan panjang karet. Jadi kalau tambahan panjang karet itu dia adalah delta X. Delta X-nya berapa? Oke. Oke, mari kita jawab. Jadi kita jawab di sini. Jadi oke. Jawab. Oke, kita jawab. Jadi langkah pertama itu kita cari dulu KP-nya. Jadi buat cari KP-nya itu bisa menggunakan KP
karena dia paralel, jadi dikali terlebih dahulu sama dengan K dikali N. Nah, buat K-nya ini kan berhubungan dengan data sebelumnya, jadi kita menggunakan K sebelumnya, yaitu 0,672. 0,672 kita kalikan dengan 4. Nah, kita kalikan dengan 4 dulu, sebentar. 0,672 kita kalikan dengan 4, itu didapat 2,688. 2,688. Oke. Jadi setelah kita mendapatkan nilai K-nya, barulah kita cari delta X-nya. Delta X sama dengan F per KP. Jadi untuk dari delta X-nya, saya per KP. Nah, diketahui bahwa F-nya atau gaya itu kan sebesar 200 Newton. Jadi 200, masukin aja angkanya 200 dibagi 2,688. Oke, kita cari dahulu. Caranya di sini aja. Oke. Berarti 200 dibagi 2,688 itu menghasilkan 74,404. Jadi kita jadikan aja 74,4. Jadi 74,4 cm. Oke. 4,4 cm. Oke. Jadi kita dapatkan bahwa jika 4 buah karet gelang ya identik disusun secara paralel untuk menggunakan beban sebesar 100 Newton, pertamaan panjang karetnya atau delta S-nya adalah 74,4 cm. Jadi buat pertanyaan yang kedua itu sudah kita jawab, itu 74,4 cm. Oke, kesimpulan dapat kita ambil dari percobaan ini yaitu percobaan hukum Hooke elastisitas pegas yang kita cobakan pada karet gelang adalah bahwa semakin besar berat bebannya maka akan semakin besar pula pertamaan panjang yang dihasilkan oleh karet gelang, dan juga semakin besar juga gaya yang dihasilkan. Seperti bisa kita lihat di data tadi, sangat terlihat bahwa jika berat bebannya bertambah maka pertambahan panjang karet gelang pun akan bertambah, dan juga gaya yang dihasilkan juga bertambah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.